Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini tanggal 25 Juli 2020. Dan ya, hari ini gue bikin update keseharian gue sebagai barista di negara orang. Ya, negara orang kita harus rajin kerja. Kalau kita nggak kerja, kita bakal kelaparan, nggak punya pulus, dan nggak punya makanan atau nggak punya apapun untuk dibawa ke negara kalian atau ke kampung kalian dimanapun. So, ya langsung aja. Nih, gue butuh apron karena ini apron tuh teman sejati, ya teman sejati barista. Dan stylenya barista itu biasanya di apron. Sebelumnya sih gue gondrong, sebelumnya gue bertopi, sebelumnya gue bergaya, tapi di sini gue harus pakai uniform, harus pakai alat tempur, pakaian perang. Nah, kayak gini kan udah enak nih, gak bakalan kena baju kotoran atau espresso atau apapun itu, gak bakalan kena baju. Nah, jadi karena ini pagi hari gue butuh bantuan espresso meningkatkan fokus. Jadi gue butuh espresso kita kalibrasi. Kita mulai aja. Kita mulai dari sini. Ini kan masih kotor nih, kita bersihin. Kita timbang. Fine. Oke, santai karena ini masih pagi, masih asik lah maunya. Gue pakai 18,5 itu di kuota basket 17, udah normal banget. Sebelumnya gue udah kalibrasi, sebelumnya udah 2 kali kalibrasi, cuma supaya gue dapet ini ketiga, mudah-mudahan enak. Liatin gue posisinya kayak gini. Kenapa posisi barista temping harus kayak gini? Sebetulnya sekarang udah zaman canggih ya, ada mesin buat temper. Cuman karena ya barista itu harus bikin minuman yang enak, yang bermanfaat buat tubuh, buat asik dicoba. Jadi kalian harus bisa fokusin. 1, 2, set, beres. 3, flash. Jangan lupa di flash. Kalau di flash, di lap tray-nya dipasang, set. Balikin lagi ininya. Terus langsung go. Waalaikumsalam. Bisa kalau ya pokoknya bikin adventure itu harus santai, relax, harus tahu hitungannya. Kalau nggak tahu hitungan biasanya rasanya ngawur. Ini gue bikin double ya, bukan restart atau single. Ini bikin double dalam 1 cup. Kalau single kan 15, kalau restart 15 juga. Cuman perbedaannya kalau restart itu diperkecil, kalau single itu 15 begitu. Ini buat tes. Aduh, berisik banget nih nona. Nah, pagi-pagi di sini orang Saudi udah pada datang buat sarapan, buat breakfast. Jadi gue juga nggak mau kalah, gue juga harus breakfast. Tapi breakfast gue ini pertama. Ya, kalau buat espresso, jadi espresso tuh kalau misalkan kalian terlalu fine, dia bakalan pahit, bakalan bitternya lama, bakalan nempel. Kalau misalkan terlalu cepet, dia tuh bakalan water itu jadi kayak air doang gitu. Terus kalau misalkan gimana sih cara dapet espresso yang enak? Espresso yang enak itu biasanya keluarnya di angka 8, di angka 9, di detik maksud gua. Di angka 9, di detik 9, di detik 8 atau detik 7 itu udah normal. Udah pasti enak banget keluarnya. Dan rasanya, dari mana sih rasanya? Rasanya tuh biasanya ada sedikit manis. Kalau misalkan itu terlalu putri, itu gak bakal enak, cuma numpang lewat doang. Kalau misalkan
watery itu bener-bener asli kayak air numpang lewat dong. Tapi kalau misalnya bitter tuh pahit tuh bener-bener kayak apa ya, kayak minyak deh. Kalau diminum tuh bener-bener ninggalnya tapi nggak enak. Tapi kalau misalkan enak itu tuh kayak apa ya, kayak susu kental manis di minum nih, rasanya tuh nempel tapi nempelnya enak. Nah itu rasa yang enak, tapi bukan berarti kalian harus minum susu kental manis ya. Itu hanya percontohan aja gitu kan. Nah, espresso kafein itu bantu otak, bantu apa ya, insting jadi lebih baik, para yang suka gym atau yang olahraga juga kebanyakan minumnya espresso di pagi hari. Eropa di pagi hari pasti mereka minum kopi dibandingkan teh sama jus. Ya jarang-jarang sih ada jus juga bagus juga pagi hari, cuman lebih bagus kopi di pagi hari. Di Saudi Arabia di negara ini banyak juga yang minum espresso di pagi hari, tapi ya mereka baru-baru aja karena ya memang sejarahnya ada di sini. Kopi sejarahnya di sini karena sejarahnya di sini, tapi pengelolanya di luar. Gue nggak tahu deh, pokoknya ya gue kenal kopi kayak gitu. Semua kopi enak, gak ada yang nggak enak. Cuman gimana aja kalian yang para barista, para pecinta kopi atau para penikmat kopi, cara mencicipi, cara membuatnya yang perfect. Oke. Dan bikin apa lagi ya? Bikin latte art enak kali ya. Coba kita bikin sekali lagi. Nah, kalau bikin latte art itu sebetulnya simple. Kalian cuma bikin espresso, mau coklat, mau green tea, mau taro, apapun itu. Coba los. Pokoknya mau apapun itu. Bentar. Look. Udah. Pokoknya mau apapun itu liquid dasarnya, kalian bisa bikin veteran apa aja asalkan steam foamnya itu bagus. Kalau steam foamnya bagus, bikin apa aja kalian pasti bisa. Dan ingat dasar, kalian harus belajar dasar karena dasar itu utama. Kayak love, kayak tulip, kayak rosetta itu dasar banget. Kalau misalkan kalian belum bisa dasar, kalian harus belajar lagi. Gimana sih cara dasar belajar yang baik? Sabun bro. Sabun itu nomor utama karena bakalan lemesin tangan kalian. Terus juga melejaknya agak gedean. Cupnya yang kecil atau yang sedang deh, jangan pakai cup yang gede karena bakalan borosin susu. Gak mau kan lu tiap hari meresit susu sapi. Sorry bro, jadi dikit. Nah, espresso udah beres. Ininya dibuang dulu. Lapnya harus dipisahin karena lap ini bisa menimbulkan bakteri. Kita mulai. Jadi steam jug itu di awalnya harus bagus, kesana tinggal manasin aja foamnya. Jangan terlalu panas, mungkin di antara suhu 75 atau 80 itu udah normal banget. Gue bakalan bikin yang ribet-ribet, paling yang simple aja, latte art biar asik aja. Soang dia pokoknya gitu. Ini veteran soan ini yang simple. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa tulip, udah bisa rosetta, ada lagi slow rosetta, pokoknya 3 dasar: love, tulip, rosetta. Kalau udah bisa itu lo bisa bikin slow rosetta, soan, apalagi ya, kuda, horse gitu. Jadi apapun itu kalian pasti bisa pokoknya. Jadi